Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abi berada pisan di titik nol pisan ya. Halo warga pecinta KDM sekalian. Guys, kalian penasaran nggak gimana before dan after sebelum terjadinya longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung? Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana before afternya? Kalian penasaran nggak detik-detik terjadinya longsor? Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, ini sebelum longsor ya. Nah, kita perhatikan ya guys ya. Sebelum longsor, ada jalan, terus, nah, ini sebelum longsor nih guys. Nah, ada rumah tuh ya. Ada atapnya tuh ya. Nah, nanti kelihatan tuh atapnya. Ada gunung di atas. Oh, ternyata di sana banyak. Aduh, sesudah longsor. Wow. Wow, 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 wow. Ini sesudah longsor nih guys. Nah, rata tanah ya. Tadi rumah yang ada atapnya itu ya, yang kelihatan atapnya itu tuh. Masih kelihatan ya. Dih, gila banget ya. Wow, wow, wow. Mengerikan banget. Aduh, gue merinding guys. Asli beneran, nggak bohong guys. Sumpah. Pasir Kuning Cisarua. Gila banget ya. Kita coba ini ulang ya. Kayaknya menarik nih guys nih. Ini sebelum longsor nih. Oh, ternyata di sana sudah dibabatin ya, hutannya tuh udah mulai dibotakin ternyata ya. Aduh. Waduh, Cisarua. Beda ya Cisarua sama Cibarusa ya. Saya tuh agak susah ngebedain nih. Sebelum longsor guys. Ah, gila banget sesudah longsor nih guys. Oke, kita langsung ke ini ya, video part 2 ya, sesudah longsor ya, dan gimana terjadinya longsor, kenapa bisa seperti itu ya. Kita langsung aja ya ke part 2-nya ya. Ini mulai-mulanya nih, guys. Pak, amankan. Mulainya nih. Titik nol. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abi berada pisan di titik nol pisan ya. Ya Allah. Dari sini tuh, dari atas saudara. Wow. Nih, di sini banyak rumah-rumah di sini. Banyak rumah-rumah warga. Tah, di dia coda. Di sini banyak rumah. Di situ Jangkomar bah itu. Wow. Habis semuanya nggak ada. Terbawa ke bawah ke Pasir Kuda, sampai ke Pasir Kuda. Iya. Titik tebing Gunung Burangrang. Dari sana jauh ke sana terus sampai ke Pasir Kuda. Jauh diperkirakan 1 kilometer lebih sampai ke bawah, menggerus rumah-rumah ini. Wow. Banyak rumah ini. Rumah habis di sini sampai ke bawah terus. Rata semua ya. Kasihan. Banyak rumah habis di sini sampai ke bawah. Saya juga takut ada longsor susulan lagi. Warga menyelamatkan sapinya, ayo selamatkan Kang. Warga menyelamatkan sapinya, ayo selamatkan Kang. Ini masih pagi ya, berarti masih banyak yang menyelamatkan seger sapi. ya, masih hangat ya. Nih, Waduh, ini rumah Aceh Pulau. sapi mau diselamatin. Ayo, takut ada lagi. Tuh, nyampe ke sana longsor kiri kanan. Cuma Mang Pulau ayo selamat. Tebing kiri udah kena longsor. Tebing kanan juga kena tuh. Ini rumah. Saya sampai menangis guys, gila banget. Sampai meneteskan air mata. Aduh.
ternyata hidup ini cuma sementara ya. Longsor, ada banyak orang yang meninggal, rata dengan tanah. Seketika, bayangkan tiba-tiba datang lumpur, datang tanah yang sangat banyak malam-malam ya, jam 3 pagi kejadiannya. Aduh, ngeri banget, orang lagi tidur, datang longsor, aduh. Mohon maaf ya guys, saya agak ini mewek ya. Tapi kalau kejadian seperti ini tuh, saya tuh nggak bisa menahan rasa sedih guys. Mohon maaf. Oke, langsung saja kita ke TikToknya Pak Kadem ya. Longsor yang dialami oleh saudara kita di Bandung Barat menjadi catatan penting bahwa bencana bisa menimpa siapa saja tanpa orang tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan bencana. Lereng-lereng gunung berubah menjadi tanaman sayur dan kebun bunga dengan sistem greenhouse dan penanamannya menggunakan media plastik adalah fakta bahwa kita sudah berbuat salah terhadap areal-areal perbukitan. Areal persawahan yang berubah menjadi perumahan. Sungai-sungai mengalami pendangkalan. Bantaran sungai, sepadan sungai berubah menjadi kawasan komersial. Adalah sebuah fakta. Kita sudah abai terhadap alam semesta. Sudah saatnya kita berintrospeksi diri untuk merubah seluruh perilaku buruk yang menjadikan alam hanya menjadi bahan eksploitasi kita tanpa mempertimbangkan keharmonian hidup, keselarasan hidup, agar kita yang numpang di bumi ini menghormati bumi sebagai tempat tumpangan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyadari pemerintah harus sadar akan kesalahannya. Masyarakat pun harus menyadari bahwa tindakan-tindakan yang bertentangan dengan alam pada akhirnya akan menjadi bencana dan menimpa siapapun tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas peristiwa bencana yang terjadi di Cisarua dan di berbagai tempat di Provinsi Jawa Barat. Semoga kita menjadi manusia yang tersadarkan. Didi Mulyadi, tinjau longsor, pasir lama. Waduh, bajunya kotor, celananya kotor. Yang terjadi adalah terjadi Sleman 2026 nggak terjadi. Yang terjadi adalah terjadi bencana longsor di Bandung Barat. Saya di video. Emang ini orang bisa juga. Wah. Hebat gitu. Terkait tanggapan Bupati ya, Bupati JJ. Hari ini saya menjawab waktu untuk mengupdate bencana yang terjadi di Desa Pasir Langu, ada di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda. Ini kejadiannya sekitar jam 3 dini hari, tanggal 24 Januari 2026. Diawali dengan gemuruh. Warga mendengar gemuruh, lalu tiba-tiba ada banjir yang luar biasa besar. Menurut data terakhir, korban ada Berapa korban? ada 113 jiwa, sekitar 34 kakak. Yang selamat ada 23 orang, yang ditemukan meninggal ada 7, baru nambah jadi 8. Jadi belum diketemukan sekitar 80-an. Tapi sisanya yang masih dicari pun belum dipastikan apakah Ya, tertimbun memang atau karena enggak, memang ya, medannya sangat sulit sekali. Tanahnya juga labil. Ini tadi juga sempat terproses. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Tentunya ini juga dibantu oleh TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh relawan. Kami juga memastikan agar menjaga terus keselamatan karena medannya memang cukup berat. Jadi kalau hujan dihentikan berarti Pak operasi pencarian. Ya, harusnya seperti itu. Tadi
ini hujan jadi kita berhenti dulu karena memang menurut BMKG kita potensi hujan ini masih sampai sekitar Februari. Jadi langkah ke depan mungkin kita akan melakukan koordinasi secara masif terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya di tanah miring, di perbukitan. Nanti kita kumpulkan dinas-dinas terkait untuk melakukan mitigasi. Saat ini yang sudah dilakukan adalah kita menyiapkan posko dan beberapa bantuan untuk para korban. Saya juga mengucapkan turut Di part selanjutnya tinjau longsor, lokasi longsor di DJ pantau evakuasi korban ke-9. Wow. Kemudian ada lagi tuh ya ramalan daripada Harguma ya. Mari kita dengarkan ya gimana ramalan daripada Harguma. Walaupun saya nggak terlalu setuju dengan ramalannya, tapi orang Indonesia kan suka ya dengan ramalan. Ya, kita lihat ya. Di Jawa Barat, kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. Oke. Sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten, terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget gitu. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Ada. Oke. Tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur. Ada tanah longsor ya, tapi nggak besar. Ini di penerawanganku di 2026. Tapi aku yakin segala sesuatu yang kuterawang, segala sesuatu yang kulihat ini bisa nggak terjadi dengan bantuan doa. Oke. Jadi mari untuk semuanya saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, terutama Jawa Barat, yang kita berdoa Bandung Barat Jawa Barat katanya. dan untuk semuanya supaya nggak ada bencana dan musibah. Wow. Bisa gitu ya. Kok dia bisa meramal ya? Nah, mungkin kebetulan kali ya. Jangan percaya guys, yang terlalu percaya. Mungkin ya ada ramalan yang meleset ya kan. Ada banyak ramalan yang meleset ya kan.